Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Adinda. Kali ini aku akan melanjutkan materi kemarin dengan judul Pengaruh Korupsi Terhadap Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Pasien. Selamat menyaksikan. Penyalahgunaan anggaran menjadi salah satu jawaban mengapa sampai hari ini kualitas pelayanan di luar maupun di dalam negeri menjadi sangat rendah. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan kesehatan yang merujuk pada penurunan standar dan integritas dalam penyampaian layanan akibat adanya tindakan korupsi. Kasus ini dapat seringkali terjadi di negara-negara dengan sistem pengadaan yang kurang transparansi atau memiliki pengawasan yang lemah. Modus yang digunakan untuk penyalahgunaan anggaran kesehatan ini mencangkup beberapa hal, yakni markup harga. Markup harga merupakan salah satu praktik di mana harga jual alat-alat medis dinaikkan dengan harga yang sangat tidak wajar. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara terlarang ataupun ilegal. Praktik ini sering dilakukan oleh lembaga kesehatan pemerintah ataupun swasta, di mana harga yang dibayarkan jauh lebih tinggi dari harga pasar. Salah satu contoh tindakan markup harga alat medis adalah ketika COVID-19. Harga peralatan medis seperti masker, alat pelindung diri, ventilator, dan alat uji COVID-19 menjadi hal. Bahkan, masker menjadi salah satu yang sulit didapatkan. Ketika ditemukan pun, harga jual bisa mencapai ratusan ribu per kotak. Markup harga menyebabkan fasilitas kesehatan mengalami kekurangan peralatan medis yang memadai. Ini berdampak langsung pada keterbatasan rumah sakit dalam menangani pasien, terutama dalam kondisi pandemi. Pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan alat berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak penyedia barang untuk menaikkan harga jual. Tindakan ini biasa disebut dengan kolusi. Kolusi bertujuan mengamankan keuntungan pribadi dengan memanipulasi proses pengadaan alat medis. Peralatan medis yang di-markup kalau memiliki kualitas yang tinggi. Penyedia alat bisa saja memberikan alat yang lebih murah agar tetap mendapatkan keuntungan secara finansial. Jika praktik markup terus berlanjut, hal ini dapat menciptakan lingkungan korupsi yang terus berlanjut. Penyedia alat akan terus memanfaatkan celah ini untuk menguntungkan secara pribadi. Modus yang kedua yaitu pengadaan fiktif. Hal ini merupakan tindakan di mana pengadaan alat-alat medis hanya ada di atas kertas maupun bayang-bayang saja. Namun, barang atau alatnya tidak pernah ada. Sekalipun ada, biasanya barang tersebut jauh di bawah standar layak kesehatan. Praktik ini biasanya melibatkan manipulasi dokumen pengadaan seperti faktur, kwitansi, dan struk pembelian palsu. Dalam pengadaan fiktif, dialokasikan tetap dicairkan, tetapi barang yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak, bahkan tidak sampai ke fasilitas yang seharusnya diperlukan. Pengadaan fiktif obat-obatan menjadi salah satu yang paling sering terjadi. Hal ini terjadi karena beberapa individu maupun kelompok dinas kesehatan merasakan tekanan untuk menghabiskan anggaran yang ada, sehingga dorong adanya pengadaan fiktif yang dikatakan itu merupakan sebuah solusi yang cepat untuk menunjukkan seolah-olah anggaran sudah digunakan sebagaimana mestinya. Kurangnya pengawasan dan transparansi dalam layanan kesehatan mengacu pada kelemahan dalam pemantauan, pelaporan, serta keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan penggunaan sumber daya pada sektor kesehatan. Pengawasan ialah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui sejauh mana ketataan rumah sakit dalam menjalankan pelayanan kesehatan yang sesuai. Namun, hingga saat ini, layanan kesehatan justru masih jauh dari pelayanan yang berkualitas baik. Hal ini biasanya dirasakan oleh masyarakat menengah hingga ke bawah. Modus yang ketiga yaitu pemotongan anggaran layanan kesehatan. Pemotongan anggaran layanan kesehatan merupakan tindakan pengurangan dana yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan yang seringkali dilakukan secara tidak sah atau ilegal. Pemotongan anggaran biasanya menggunakan dana untuk keperluan operasional rumah sakit, pembayaran tenaga medis, pembelian alat yang memadai, serta kelengkapan obat-obatan yang berkualitas. Pemotongan anggaran juga bisa terjadi karena adanya kebijakan dari pemerintah. Dalam beberapa kasus, terkadang pemerintah memotong anggaran kesehatan untuk dialihkan ke sektor lain karena batasan anggaran dari negara. Hal ini bisa terjadi jika negara sedang mengalami krisis ekonomi. Tidak jarang, pemotongan anggaran negara diakibatkan oleh tindakan korupsi, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rumah sakit justru disalahgunakan kepentingan pribadi, kelompok, maupun lembaga. Korupsi dalam pemotongan anggaran menyebabkan keterlambatan dalam pengadaan obat-obatan, peralatan medis yang memadai, serta pembayaran untuk para tenaga medis.
Pemotongan anggaran kesehatan berdampak langsung terhadap kualitas dan keselamatan masyarakat. Kurangnya fasilitas ataupun obat-obatan akibat tindakan ini bisa mengakibatkan peningkatan jumlah kematian. Peningkatan angka kematian akibat tindakan pemotongan anggaran adalah masalah serius yang sampai saat ini masih terjadi. Hal ini berdampak langsung pada sistem kesehatan untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Pemotongan anggaran juga menyebabkan keterlambatan penanganan yang dapat memperburuk kondisi pasien, menyebabkan komplikasi yang lebih serius dan memerlukan tindakan lanjut. Keterbatasan penanganan juga meningkatkan beban emosional dan psikologis. Pasien yang harus menunggu lama untuk perawatan dapat mengalami kecemasan, stres, dan dampak negatif lainnya terhadap kesehatan mental.